Indonesia masih menjaga asa mengikuti program pembuatan jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. KF-21 Boramae sendiri akan menjadi jet tempur masa depan Indonesia dan Korea Selatan. Bagi Indonesia, bila berhasil dalam program ini, KF-21 Boramae akan menjadi loncatan teknologi, sedangkan untuk Korea Selatan, KF-21 Boramae menjamin keamanan mereka dari invasi Korea Utara. Indonesia mungkin akan menerima KF-21 Boramae sebanyak 50 unit. Indonesia diharuskan melakukan cost sharing sebesar 1,45 miliar US dollar atau sekitar 20 triliun rupiah untuk partisipasinya sebanyak 20% dari proyek. Spesifikasi KF-21 Boramae yang diterima Indonesia nantinya akan berbeda dengan milik Korea Selatan. KF-21 Boramae versi Indonesia akan lebih dimelarkan supaya dapat menampung bahan bakar lebih banyak agar mampu patroli lebih jauh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KF-21 Boramae sendiri akan ditingkatkan ke versi pesawat tempur generasi ke-6 di masa depan. Penambahan internal weapon bay dan kemampuan mengendalikan drone serang akan jadi bagian KF-21 Boramae di versi paling mutakhir. Peningkatan ini akan menuntut penggunaan artificial intelligence yang kuat, baik dalam sistem tak berawak dan di KF-21 Boramae, teknologi yang wajib ada di pesawat tempur generasi ke-6. Namun hal itu hanya untuk pihak Korea Selatan, karena Indonesia belum tentu akan meningkatkan KF-21 Boramae ke versi generasi ke-6, lantaran biayanya akan sangat mahal. Sebelum itu, untuk versi pertamanya saja, Indonesia sudah 2 kali menunggak pembayaran cost sharing KF-21 Boramae. Dikutip dari Flight Global, Indonesia masih harus membayar sekitar 589 juta dolar Amerika Serikat dari pembayaran paruh pertama tahun ini, senilai 799 juta dolar Amerika Serikat. Menunggaknya Indonesia dalam pembayaran mengakibatkan penanggung jawab proyek KF-21 Boramae mengurangi porsi para insinyur Indonesia dalam pembuatan jet tempur ini. Hal ini berimbas negatif karena akses Indonesia untuk mendapatkan teknologi pembuatan KF-21 Boramae bakal dikurangi. Korea Selatan dibuat harap-harap cemas usai Indonesia yang seharusnya membayar 20% dari biaya program pembuatan jet tempur KF-21 Boramae, tetapi sejauh ini baru membayar seperempatnya saja. Hal ini tentunya bisa menghambat proyek KF-21 Boramae, bukan tentang biaya saja, tetapi komitmen Indonesia terhadap kerjasama yang disepakatinya dengan Korea Selatan. Media Korea Selatan menyebut kalau Indonesia sudah menunggak selama 5 bulan dari kesepakatan yang ada. Meskipun Indonesia telah menandatangani kesepakatan akhir mengenai pembagian biaya dengan pemerintah Korea Selatan, Indonesia belum mengambil langkah untuk menerapkan kesepakatan tersebut selama lebih dari 5 bulan. Oposisi utama Partai Kekuatan Rakyat dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan mengungkapkan kalau Indonesia telah menyelesaikan penyusunan perjanjian akhir melalui konsultasi tingkat kerja dengan DAPA setelah kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, ke Korea Selatan pada bulan April. Perjanjian tersebut meminta pengurangan porsi kontribusi Indonesia untuk proyek tersebut, penyesuaian metode pembayaran, dan perpanjangan jangka waktu pembayaran. 5 pertemuan konsultatif tingkat kerja antara kedua negara diikuti setelah Presiden Indonesia Joko Widodo menuntut negosiasi demi menyesuaikan kontribusi Indonesia untuk proyek tersebut dengan mengutip kesulitan ekonomi pada tahun 2018. Tak hanya itu, menyusul pembayaran Indonesia yang masih menunggak, DAPA pun berencana untuk mengadakan pertemuan tingkat kerja ke-6 untuk memulai implementasi dari kesepakatan yang telah diselesaikan. Akan tetapi Indonesia menunda menyetujui kesepakatan tersebut dengan alasan pandemi COVID-19 dan proses peninjauan tingkat kerja internal. Dalam hal ini, Korea Selatan bahkan mengirim 5 surat yang meminta diadakannya pembicaraan tingkat kerja sejak April. Indonesia pun mengirimkan balasan dan menginformasikan niatnya untuk mengadakan pertemuan konsultatif tingkat kerja pada akhir Juli. Namun demikian, rencana itu pun belum ada tindakan. Hal ini pun hanya akan menjadi hambatan atau kemungkinan keterlambatan dalam pengembangan jet tempur akibat tidak dibayarnya kontribusi. Sesuai dengan prinsip akal sehat, satu pihak tidak boleh dipaksa untuk membuat konsesi sepihak. Kesepakatan harus dibawa ke situasi yang saling menguntungkan.
Kepala Badan Pengadaan Senjata Negara Korea Selatan, menyatakan keyakinannya bahwa Korea Selatan dan Indonesia akan menyelesaikan negosiasi mereka atas pembayaran yang terlambat untuk proyek pengembangan pesawat tempur bersama pada bulan November nanti. Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan DAPA membuat pernyataan selama sesi audit parlemen di tengah kekhawatiran yang tersisa tentang apakah Indonesia akan terus memenuhi komitmennya terhadap proyek 8,8 triliun won atau yang sekitar 7,3 miliar US dollar. Pasalnya, jika Indonesia tetap melanjutkan proyek dan memang sudah menyatakan akan tetap lanjut, Indonesia harus merogoh kocek senilai 20 triliun rupiah dengan kemampuan KF-21 Boramae yang belum terbukti keandalannya. Walau belum terbukti, nyatanya Indonesia dan Korea Selatan sepakat membuat 150 unit KF-21 Boramae senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Seperti yang sudah disepakati, dari kesepakatan tersebut, Indonesia akan mendapat 50 unit KF-21 Boramae. Prototipe KF-21 Boramae akan terbang pada tahun 2022 mendatang. Namun jika Indonesia memilih mundur dari program KF-21 Boramae, maka Indonesia akan kehilangan uang rakyat senilai 210 juta dolar Amerika Serikat yang sudah disetorkan ke Korea Selatan untuk membiayai proyek ini.